Salat adalah ibadah yang telah disyariatkan sejak masa yang lama kepada semua nabi dan umatnya di semua peradaban dan masa. Juga sudah disyariatkan sejak awal mula turunnya wahyu di masa kenabian Nabi Muhammad SAW dan akhirnya disempurnakan lagi pada peristiwa Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Tidak ada seorang nabi atau rasul kecuali telah diperintahkan untuk mengerjakan ibadah sholat. Meski barangkali tata cara dan aturannya mengalami perbedaan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Namun intinya, tiap risalah yang turun selalu ada kewajiban sholat di dalamnya. Anak cucu keturunan Nabi Adam alaihi salam dan para nabi diceritakan di dalam Al-Quran bahwa mereka diperintahkan untuk bersujud atau sholat. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israel dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surat Maryam ayat 59. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai bapak para nabi juga menerima perintah dalam syariat yang turun kepadanya untuk mengerjakan sholat. Dan hal itu tercermin dari doa beliau agar anak keturunannya termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Bangsa Yahudi dan bangsa Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun alaihissalam juga telah diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 87. Bani Israel di masa kenabian juga diperintahkan sholat lewat Nabi Zakaria alaihissalam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Quran Surat Al-Imran ayat 39. Umat Nasrani juga disyariatkan untuk mengerjakan sholat lewat Nabi Isa alaihissalam. Beliau juga melaksanakan sholat sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Quran Surat Maryam ayat 31. Selain dalil dari Al-Quran, juga ada banyak dalil dari hadis Nabi yang menerangkan bahwa para nabi terdahulu telah disyariatkan untuk mengerjakan sholat. Salah satunya adalah hadis ini, sesungguhnya kami para nabi telah diperintahkan untuk mengakhirkan sahur, mempercepat berbuka puasa, dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri dalam sholat. Hadis riwayat At-Tabrani. Ketentuan sholat yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya merupakan bentuk final dari proses panjang pensyariatan sholat di masa awal kenabian hingga wafat. Masa itu tidak kurang lebih dari 223 tahun lamanya. Selama ini, tidak jarang orang yang mengira bahwa sholat baru disyariatkan kepada umat Islam semenjak terjadinya peristiwa Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Anggapan ini tidak keliru sepenuhnya, namun yang sesungguhnya bahwa peristiwa Mi'raj itu untuk menyempurnakan syariat sholat dan mewajibkan sholat 5 waktu. Sebelum sholat 5 waktu yang wajib disyariatkan, sesungguhnya Rasulullah SAW dan para sahabat sudah disyariatkan untuk menjalankan ibadah sholat. Hanya saja ibadah sholat itu belum seperti sholat 5 waktu yang disyariatkan sekarang ini. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, sholatlah di sepanjang malam kecuali sedikit. Quran Surat Al-Muzammil ayat 1 hingga 2. Ayat ini oleh para mufassirin disebut sebagai ayat yang turun kedua
setelah 5 ayat surat Al-Alaq. Aisyah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa ayat itu menjadi dasar bahwa dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah menjalankan ibadah sholat di malam hari sebagai kewajiban. Setidaknya selama setahun sebelum kewajiban sholat malam itu diringankan menjadi sholat sunnah. Sedangkan Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat difardukan melakukan sholat malam selama 10 tahun lamanya. Barulah pada malam Mi'raj disyariatkan sholat 5 kali dalam sehari semalam yang asalnya 50 kali. Peristiwa ini dicatat dalam sejarah terjadi pada tanggal 27 Rajab sebelum peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Sebagian dari mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa sholat disyariatkan pada malam Mi'raj, namun bukan 5 tahun sebelum hijriah, melainkan pada tanggal 17 Ramadan, 1,5 tahun sebelum hijrah Nabi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah difardukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat pada malam beliau diisrokan 50 salat, kemudian dikurangi hingga tinggal 5 salat saja. Lalu diserukan, "Wahai Muhammad, perkataan itu tidak akan tergantikan, dan dengan 5 salat ini sama bagimu dengan 50 kali salat." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Disitulah Nabi Muhammad SAW bolak-balik ketemu Musa, berkali-kali minta diskon sholat karena ada saran dari Nabi Musa, bahkan tidak cuma sekali karena prosesnya dari 50 waktu, lalu didiskon jadi 40, didiskon lagi menjadi 30, didiskon lagi menjadi 20, didiskon lagi menjadi 10, dan kemudian 5. Maka ada 6 kali balik ketemu Nabi Musa. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga melihat para nabi dengan para pengikutnya. Di antara para nabi yang dilihat oleh Nabi adalah Nabi Musa dan para kaumnya, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas berkata, saat Nabi Isra, ia melintasi satu nabi dan beberapa nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama kaum mereka. Satu nabi dan beberapa nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang. Satu nabi dan beberapa nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak bersama seorang pun hingga beliau melewati sekumpulan besar manusia. Aku bertanya, siapa dia? Dijawab, Musa dan kaumnya. Tapi angkatlah kepalamu, lalu lihatlah, ternyata sekelompok besar manusia menutupi ufuk dari sisi ini dan sisi ini. Dikatakan mereka adalah umatmu, dan di antara umatmu itu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab.